Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channel Instagram dan YouTube-nya Mas Yuli, juga di fanpage Facebook Aku Bisa. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya. Baik teman-teman mahasiswa, materi kali ini kita akan mempelajari atau menyimak biografi salah satu tokoh muslim entrepreneur terbesar di negeri ini, yaitu Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Rifai Arif almarhum. Beliau sering disebut sebagai Kiai Entrepreneur. Beliau adalah pendiri Pondok Pesantren Latansa, juga pendiri dari kampus Latansa Masiroh. Anda simak dari awal sampai dengan akhir, lalu di akhir nanti teman-teman buatlah kembali ringkasan biografi tentang beliau dengan bahasa Anda. Lalu yang kedua, tuliskan juga bagaimana peran orang tua beliau dalam perjalanan hidup beliau. Dan yang terakhir adalah apa visi dan misi beliau mendirikan kampus Latansa Masiroh. Silakan disimak baik-baik. وترى الشمس إذا طلعت تزاور Reruntuhan yang merana di simpang zaman ini adalah bukti peradaban Islam yang pernah menorehkan kejayaannya di lembaran sejarah Tanah Banten. Cagar budaya ini merupakan sisa-sisa kemegahan Istana Kesultanan Banten yang lebih dikenal dengan Keraton Surosuan. Dibangun pada tahun 1526, pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin yang merupakan Sultan kedua dalam silsilah Kesultanan Banten. Bersamaan dengan pembangunan keraton, dibangun pula sebuah masjid yang kini dikenal sebagai Masjid Agung Banten. Letak masjid dan keraton yang berdekatan merupakan simbol keharmonisan antara kekuasaan dan pengaruh Islam pada masa itu. Islam menyebar ke seluruh wilayah Banten, tidak terlepas dari pengaruh para sultan sebagai pemegang kekuasaan sekaligus pemimpin agama. Tradisi religius masyarakat Banten yang kokoh selama berabad-abad lamanya masih tetap lestari setelah memasuki periode kemerdekaan.
Gintung, salah satu desa di pelosok Tangerang, Banten. Kehidupan masyarakatnya cukup makmur dari usaha pertanian yang dijalankannya. Wajah desa Gintung saat ini jauh berbeda dengan beberapa dekade yang lalu. Gambaran kontras terlihat dari kehidupan masyarakatnya yang bisa dibilang terbelakang pada saat itu. Setelah terlepas dari belenggu penjajahan selama 3,5 abad, sikap antipati terhadap apapun yang berbau penjajah masih tetap melekat di benak masyarakat Gintung dan Banten pada umumnya. Pendidikan umum yang dianggap budaya kolonial tidak mendapatkan tempat dalam kehidupan tradisi maupun keagamaan. Maka tak heran, kebodohan pun merajalela di tengah masyarakat Gintung pada masa itu. Yang paling penting, masyarakat itu bisa ngaji, kemudian sholatnya rajin, jadi mereka lebih banyak konsentrasi kepada keagamaan. Kehidupan-kehidupan yang realitas sekarang kepada ekonomi, kemudian kepada sosial budaya dan lain sebagainya, itu kurang mendapatkan perhatian pada waktu itu. Habis gelap, terbitlah terang. Cahaya pencerahan terpancar dari salah satu sudut desa Gintung. Di desa terpencil inilah, pesantren Dar El Kolam tegak berdiri sebagai mercusuar penerang bagi masyarakat di sekitarnya. Pesantren Dar El Kolam telah menggiring generasi muda di desa ini ke pintu gerbang masa depan melalui pendidikan modern dengan spirit kepesantrenan. Di tengah suasana pedesaan yang jauh dari keramaian, pesantren ini telah melahirkan sumber daya manusia berwawasan global yang unggul dan berakhlak mulia. Fasilitas-fasilitas pendidikan modern ini tidak berdiri secara serta-merta. Keberhasilan Dar El Kolam dalam mengembangkan lembaga pendidikan pesantren modern diraih melalui perjuangan panjang sang pemimpin pesantren, almarhum Kiai Haji Ahmad Rifai Arif sejak tahun 1968. Jadi kita dari mulai dapur tua, kemudian juga dengan bangunan yang serba darurat. Ya dulu cukup kita ini yang paling penting bisa masuk di dalam kelas itu tidak kehujanan, tidak kepanasan. Gitu. Kalau tidak salah sekitar 5-6 tahun itu kita tidak mengut biaya masuk. Ya semuanya yang paling penting itu masyarakat sekitar sini yang memang ekonominya pada waktu itu masih amat sangat rendah. Jadi yang paling penting mereka mau belajar. 40 tahun yang lalu, ketika pesantren ini berdiri, banyak tantangan yang harus dihadapi dalam menjalankan tugas mulia ini. Mungkin masyarakat sekitarnya terkejut ya, yang mereka biasanya dengan pesantren Salafi itu pakaiannya juga lain. Kemudian begitu kita mendirikan pesantren, Pak Kiai itu berpakaiannya kan sudah ala modern lah, mereka harus ngajar pakai dasi. Jadi mereka yang belum pernah melihat itu ya terasa memang lain daripada yang lain. Akhirnya timbullah tantangan-tantangan yang cukup lumayan dari masyarakat. Pesantren Dar El Kolam mulai dilirik masyarakat setempat setelah banyak alumninya berhasil dalam berbagai bidang kehidupan. Maka tak mau ketinggalan,
Para orang tua di desa ini pun mulai menyekolahkan putra-putrinya di pondok pesantren ini. Sejak awal berdiri, masyarakat sekitar tidak dipungut biaya sepeser pun untuk menyekolahkan putra-putrinya di pesantren ini. Mulai dari biaya pendidikan, makan, dan pemondokan dijamin gratis oleh pesantren ini. Yusri adalah salah satu orang tua murid yang tinggal di sekitar pesantren Dar el-Qolam. Warga asli Gintung ini merasa bersyukur bisa menyekolahkan salah satu putrinya secara cuma-cuma di pesantren ini. Pesantren juga siap menyekolahkan putrinya sampai ke perguruan tinggi. Kayaknya kalau nggak ada pondok, untuk sekolah biaya sekarang ini, sekolah SMA kan ya, kayaknya nggak bisa sekolah kalau model saya, tapi kan saya ini soalnya nggak punya usaha. Pengaruh pesantren Dar el-Qolam kini sudah jauh melintasi batas desa. Reputasinya bahkan sudah meluas ke seluruh penjuru negeri. Pesantren Dar el-Qolam diakui sebagai perintis pesantren modern di wilayah Banten yang sejak dahulu dikenal sebagai wilayah mayoritas pesantren tradisional. Keberhasilan pesantren Dar el-Qolam dalam menerapkan pendidikan pesantren modern turut mendorong munculnya pesantren-pesantren modern lainnya di wilayah Banten. Kiai Haji Ahmad Rifai Arif lahir pada 30 Desember 1942 dan meninggal pada 16 Juni 1997 pada umur 54 tahun. Beliau adalah seorang kiai perintis dan pendiri pondok pesantren Dar el-Qolam, pondok pesantren Latansa, pondok pesantren Sakinah Lalahwa, serta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Sekolah Tinggi Agama Islam Latansa Masyiro. Ia wafat pada usia yang belum terlampau tua akibat serangan jantung. Masa kecil beliau. Ahmad Rifai Arif adalah putra sulung dari Haji Qasad Mansur bin Markai Mansur dan Hajah Hindun Mastufah binti Rubama. Ayahnya merupakan seorang guru agama pada Madrasah Ibtidaiyah Masyarikul Anwar yang terletak di kampung Pasir Gintung Balaraja yang sekarang menjadi Jayanti, Tangerang. Oleh sebab itulah, Rifai dibesarkan dalam lingkungan yang taat dan syarat dengan nilai-nilai agama. Sejak kecil, kedua orang tuanya memanggil Rifai dengan panggilan kesayangan yaitu Lilip. Kelak sampai dia dewasa, orang-orang di kampungnya lebih mengenal dan memanggilnya demikian. Ia memiliki 3 orang adik laki-laki serta 4 orang adik perempuan. Urutan 7 adik-adiknya adalah Umrah, Dofi'ah, Farihah, Huwainah, Ahmad Syahiduddin, Nahrul Ilmi Arif, dan Odi Rosihudin. Di mata adik-adiknya, Rifai menjadi teladan karenanya dia sangat disayangi dan dihormati oleh mereka. Perjalanan pendidikan. Ahmad Rifai Arif memulai pendidikannya di peringkat dasar yang disebut Sekolah Rakyat di Kampung Sumur Bandung, Balaraja yang sekarang menjadi Jayanti, Tangerang. Di sekolah tersebut, Rifai hanya belajar 3 tahun saja. Sebab ayahnya memindahkan pendidikannya ke Madrasah Masyarikul Anwar di Caringin yang juga merupakan tempat ayahnya belajar.
Alasan ayahnya agar Rifai lebih memperoleh pengetahuan agama, selain itu juga agar anaknya dapat belajar mengaji Al-Quran kepada Kiai Haji Syihabuddin Makmun yang masih saudara ayahnya. Setelah tamat pada Madrasah Masyarikul Anwar pada tahun 1958, menurut Kiai Haji Ahmad Syahiduddin, adik kandung Rifai, ayahnya menghendaki Rifai belajar pada institusi pendidikan Islam yang bercorak modern. Di Banten, sebenarnya banyak berdiri pondok-pondok pesantren, tetapi pondok-pondok tersebut menganut sistem pondok pesantren tradisional. Oleh sebab itu, Khosad Mansur memilih pondok modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, yaitu salah satu pondok modern yang terkenal. Pondok ini mempunyai sistem klasikal, di samping mempelajari ilmu-ilmu agama, juga mengajarkan pengetahuan umum dan bahasa asing, seperti bahasa Arab dan bahasa Inggris. Lebih daripada itu, Pondok Gontor juga mengajarkan disiplin hidup kepada santri-santrinya. Pengetahuan tentang Gontor diperoleh Khosad Mansur dari saudaranya, Ja'far Hadi. Awalnya, keinginan Khosad Mansur untuk membawa Rifai ke Gontor tidak disetujui oleh keluarganya yang lain, dengan alasan terlalu jauh. Namun dengan keinginan yang kuat, dia tetap konsisten dengan niatnya. Maka pada tahun 1958, dia bersama Rifai berangkat menuju Pondok Darussalam Gontor. Di Gontor, Rifai diterima di kelas 1 dari 6 kelas yang wajib dilaluinya. Ia duduk di kelas 1B. Dalam pandangan guru-guru dan rekan-rekannya, Rifai dikenal sebagai santri yang rajin dan pandai berpidato. Tulisannya bagus, baik tulisan dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab. Sejak sekolah, sudah terlihat jiwa kepemimpinannya meskipun dia sering mengalami sakit. Gangguan kesehatannya itu yang menyebabkan dia terpaksa tidak naik ke kelas 5 karena tidak mengikuti ujian akhir. Di Gontor, Rifai dipandang sebagai murid yang pandai dan cerdas. Sifat-sifatnya itulah yang mengantarkannya menjadi ketua organisasi pelajar Pondok Gontor yang saat itu masih bernama PII atau Pelajar Islam Indonesia. Cabang Gontor pada tahun 1965 sampai 1966. PII adalah salah satu organisasi pelajar Islam yang berpengaruh yang ada di seluruh institusi pendidikan Islam di Indonesia. Setelah tahun 1966, Pondok Gontor tidak bergabung dengan PII karena organisasi itu pada muktamar yang diselenggarakan pada tahun 1966 di Malang terpecah menjadi 2, yakni PII Menteng Raya dan PII Jalan Bunga. Bagi Gontor, sikap PII pusat itu berlawanan dengan prinsip independensi Pondok Gontor yang ditubuhkan untuk semua golongan dan di atas semua golongan. Setelah itu, Pertubuhan Pelajar Gontor diubah menjadi OPPM atau Organisasi Pelajar Pondok Modern. Dengan demikian, masa kepengurusan Rifai merupakan PII cabang Gontor yang terakhir. Ketika Rifai menjadi ketua PII, Pondok Gontor tengah menyiapkan rancangan pewakafan pondok. Selain itu pula, pada tahun 1963, Gontor sedang membuat piagam berdirinya Pendidikan Tinggi Islam Darussalam Gontor, sebuah perguruan tinggi pesantren yang pertama di Indonesia. Setelah rancangan itu semua selesai, diadakan majelis peresmian yang menjemput para duta besar negara-negara sahabat, beberapa menteri Republik Indonesia, gubernur Jawa Timur, dan tokoh-tokoh lainnya. Sebagai ketua pertubuhan belajar, Rifai bertindak sebagai ketua panitia acara tersebut. Dalam pelaksanaannya, panitia merancang penandatanganan piagam pengajian tinggi tersebut oleh para perwakilan dari para tamu, seperti perwakilan Kedutaan Arab Saudi, Menteri Agama Republik Indonesia,
Gubernur Jawa Timur, tokoh masyarakat, serta perwakilan pelajar yang diwakili oleh Rifai sebagai ketua PII saat itu. Selama 7 tahun menjadi santri Gontor, Rifai dilantik oleh kiainya sebagai seorang guru atau ustaz. Selain mengajar para santri, Rifai juga dilantik menjadi sekretaris kiainya, yaitu Kiai Haji Imam Zarkashi. Tugas yang dipikulnya cukup berat, seperti menjadwalkan kegiatan pimpinan, membuat konsep-konsep kebijakan pondok, menyunting bahan-bahan ceramah pimpinan, dan lain sebagainya. Pekerjaan-pekerjaan itulah yang justru menambah wawasan dan pengalaman Rifai, dan karenanya ia semakin mendapat kepercayaan dari kiainya. Setelah lebih kurang 2 tahun mengabdi di alma maternya, Rifai melanjutkan pengajiannya di pondok-pondok tradisional di Jawa Timur. Namun tidak ada sumber yang pasti tentang di pondok mana dan berapa lama ia tinggal di sana. Keputusannya untuk keluar dari Gontor dan menyambung pengajiannya berteraskan kepada keinginan ayahnya agar kelak ia membina institusi pendidikan yang lebih tinggi dari yang telah dibangun oleh ayahnya. Selain itu, Gontor memang tidak mengajarkan santri-santrinya kitab-kitab klasik, seperti yang diajarkan di pondok-pondok tradisional. Gontor lebih menekankan kepada penguasaan bahasa asing, baik Arab ataupun bahasa Inggris. Selain itu, dalam tradisi masyarakat Banten, sudah merupakan perkara biasa jika seorang santri yang telah menyelesaikan pendidikannya di pondok pesantren mampu menguasai kitab-kitab klasik, baik dalam bidang fikih, akidah, ataupun tata bahasa Arab. Hal inilah yang mungkin menjadi penyebab mengapa Rifai mendalami kitab-kitab klasik itu. Setelah kembali dari pondok tempat ia belajar kitab klasik atau salafi, Rifai tidak langsung mendirikan pondok pesantren seperti yang diinginkan ayahnya. Menurut penuturan keluarganya, baik istri ataupun adik-adiknya, Rifai menyambung pelajaran pada Akademi Bahasa Asing atau ABA di Bandung. Namun tidak jelas berapa lama dia di Bandung, juga bahasa asing apa yang ia pelajari. Perihal pendirian pesantren. Perjalanan pendidikan Rifai Arif, seperti yang telah diuraikan di atas, seakan-akan menunjukkan persiapan dia sebelum mendirikan sebuah pondok pesantren sebagaimana yang diinginkan ayahnya. Sepertinya, wujud ketidakpuasan dan ia masih berasa kurang ke atas ilmu yang telah ia dapatkan, namun ia segera kembali ke kampungnya, mengingat keinginan ayahnya untuk segera mendirikan pondok pesantren. Menurut Ahmad Syahiduddin, maksud ayahnya agar para alumni Madrasah Ibtidaiyah Masyarikul Anwar dapat segera melanjutkan pendidikannya pada peringkat yang lebih tinggi, yaitu di pondok pesantren yang akan didirikan oleh anaknya. Pada hari Jumat 19 Desember 1967, Qosad Mansur bersama beberapa tokoh masyarakat di Kampung Gintung yang juga merupakan guru pada Madrasah Masyarikul Anwar seperti Ahmad Syanwani, Sukarta, Johar, dan juga Rifai sendiri membincangkan rencana pendirian pondok pesantren. Mereka membahas sistem dan metode pembelajaran dan pengajarannya. Kelak setelah didirikan, dalam pertemuan itu disepakati bahwa Pondok Gontor sebagai contoh dan model lembaga pendidikan yang akan didirikan. Dalam praktiknya, institusi pendidikan tersebut menggunakan sistem madrasi dengan nama Madrasah Al-Mu'alimin Al-Islamiyah yang digabungkan dengan sistem pondok pesantren yang diberi nama Dar el-Qolam. Namun dengan transliterasi kata yang mereka buat sendiri, nama pondok tersebut pun menjadi tertulis Dar el-Qolam. Sebulan kemudian, atau tepatnya pada hari Sabtu 20 Januari 1968, bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1338, dimulailah proses belajar mengajar. Pada peringkat awal murid-murid di MII Dar el-Qolam,
berjumlah 22 orang. Mereka adalah adik-adik Rifai dan beberapa masyarakat sekitar Kampung Gintung yang telah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Madrasah Masyarikul Anwar. Adapun tempat belajar mereka ialah bekas dapur neneknya Haji Pengki yang telah direnovasi. Tantangan yang dihadapi. Sistem yang diterapkan di Pondok Pesantren Dar El Qolam yang baru saja didirikan oleh dia mengundang reaksi negatif dari masyarakat di kampungnya. Mereka menentang sistem yang dibuat Rifai, bahkan menganggapnya sebagai mimpi belaka. Mewajibkan santri-santrinya berbahasa Indonesia dan meninggalkan bahasa Sunda, dipandang sebagai mimpi memindahkan Jakarta ke Kampung Gintung. Adapun bahasa Arab menurutnya mereka mimpi yang tidak akan terwujud karena hendak memindahkan Mekah. Saat pengajaran bahasa Inggris dilakukan di pesantren, maka cercaan yang datang lebih keras yaitu mengikuti bahasa orang kafir. Dengan sendirinya Rifai juga termasuk kafir. Mereka yang menuduh memahami hadis Nabi Muhammad SAW secara keliru, yaitu man tasyabbaha biqauminkum fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti sesuatu kaum, maka ia termasuk ke dalamnya. Dengan kesungguhan dan kesabaran dia, tantangan yang datang bertubi-tubi itu berlalu begitu saja. Kesungguhan dan kesabaran Rifai dalam mendidik mulai menampakkan hasilnya. Pada akhir tahun 1970-an, semakin ramai santri yang datang dari berbagai tempat, tidak hanya masyarakat Gintung dan sekitarnya, tetapi juga dari Jakarta, Bandung, Karawang, dan Bekasi, meski memang kebanyakan berasal dari daerah Banten, seperti Pandeglang, Serang, Rangkas Bitung, dan Cilegon. Rifai juga rajin menjalin komunikasi dan membuka jaringan kepada tokoh-tokoh masyarakat, serta meminta nasihat dari guru-gurunya. Terutama berkunjung ke Gontor menemui gurunya, yaitu Kiai Imam Zarkashi. Atau pergi ke Serang untuk sekedar bertemu dan meminta pandangan kepada ulama di sana seperti Kiai Haji Abdul Wahab Afif. Ketokohannya sebagai pemimpin pondok pesantren mulai tampak ketika itu. Ditambah kemampuannya dalam bahasa Arab yang fasih, baik lisan ataupun tulisan. Hal inilah yang memudahkan dia diterima di Institut Agama Islam Negeri Serang, Banten. Padahal secara formal, Gontor tidak mengeluarkan ijazah yang dapat memungkinkan santri-santrinya melanjutkan pelajaran pada peringkat yang lebih tinggi seperti di IAIN. Masalah ini juga dialami oleh adik-adiknya yaitu Huwainah dan Syahiduddin, yang merupakan adalah alumni pertama Pondok Pesantren Dar El Qolam pada tahun 1975. Setelah itu, mereka melanjutkan pengajiannya di IAIN Jakarta hanya dengan ijazah yang ditulis oleh Rifai sendiri. Kedua adiknya itu diterima karena mereka mempunyai kemampuan berbahasa Arab dan sudah mempelajari berbagai ilmu dasar keislaman seperti yang tertulis di balik ijazah mereka. Bagi lulusan pondok pesantren yang beraliran modern seperti Rifai, materi kursus pada IAIN bukanlah hal yang sukar. Bahkan pelajaran di pondok pesantren lebih sukar daripada pelajaran di IAIN. Sebagai contoh pelajaran usul fikih, di IAIN pada peringkat sarjana muda menggunakan buku terjemah bahasa Indonesia, sedangkan di pondok pesantren di baik pondok Gontor ataupun pondok Rifai menggunakan kitab aslinya. Di samping itu, kemampuan bahasa Arab dan bahasa Inggris serta pengetahuan agama Islam yang diperoleh pondok pesantren sangat membantu pendidikannya. Mendapat bantuan. Selain Kiai Imam Zarkashi, Ahmad Rifai Arif sangat mengagumi ketokohan Kiai Muhammad Nasir, seorang yang tidak asing lagi terutama dalam dunia politik. Bahkan, dia pernah menjadi Perdana Menteri Indonesia setelah partai yang dipimpinnya Masyumi memenangkan pemilihan umum pada tahun 1955 Masehi. Pada akhir hayatnya, dia meninggalkan dunia politik dan memfokuskan dirinya kepada dunia dakwah dan pendidikan Islam. Pak Nasir juga mengasuh pondok pesantren. Di samping itu, dia juga mengetahui organisasi pondok pesantren yang bernama
Robitah Maritahid Al-Islamiyah atau RMI. Melalui organisasi inilah para kiai dari pondok-pondok pesantren saling berbagi pengalaman dan bertukar wawasan. Rifai sendiri sering datang dan meminta nasihat untuk perjuangannya kepada Pak Nasir. Melihat kesungguhan Rifai dalam mengelola pondok pesantren, Pak Nasir melalui RMI membantu Rifai untuk mendapatkan bantuan dari kerajaan Arab Saudi. Melalui tangan Pak Nasir itulah pada tahun 1983 Masehi, Pondok Dar El Qolam yang diasuh Rifai mendapatkan bantuan dana sebesar 64 juta rupiah. Pada masa itu uang sebesar itu sangat besar nilainya dan sangat cukup untuk menambah fasilitas pondok dan sarana lainnya. Bantuan dana tersebut digunakan untuk membangun asrama santri yang setelah selesai pembinaannya dinamakan dengan Gedung Saudi. Setelah itu semakin tampak jelas perkembangan pondoknya. Santri-santri berdatangan dari berbagai wilayah di Indonesia. Tidak hanya sebatas Pulau Jawa saja, tetapi juga dari Sumatera seperti Lampung, Palembang, Jambi, Bengkulu, Medan, dan bahkan dari Nanggro Aceh Darussalam. Selain mereka, ada juga santrinya yang berasal dari Malaysia dan Thailand. Ekspansi. Pada tahun 1989 Masehi, dia mulai melakukan ekspansi pondoknya. Ia membuka sebuah tempat di pedalaman Banten sebelah selatan. Dipilihnya lokasi yang sangat indah di antara pegunungan dan air yang mengalir deras dan jernih. Ia membuka lahan itu dan memberi namanya Parakan Santri yang artinya perkampungan santri. Disinilah ia mendirikan pondoknya yang kedua yang diberi nama La Tansa, yang dimaksudnya fokuskan akhirat tetapi jangan melupakan dunia. Kepeduliannya terhadap dunia pendidikan tidak berhenti sampai di situ. Pada akhir tahun 1993 Masehi, ia mulai mengagas berdirinya pendidikan tinggi sebagai pusat ilmu dan pengabdian kepada masyarakat. Maka ia mendirikan Sekolah Tinggi La Tansa Masyiro. Adapun fakultas yang dirancang ialah Fakultas Dakwah, Fakultas Pendidikan, dan Fakultas Pertanian. Pada tahun 1995 Masehi, Rifai kembali mengagas berdirinya sebuah pondok pesantren dengan nuansa wisata. Dipilihnya tempat yang indah di tepi pantai. Di tempat itu ia mendirikan villa dan resort yang cukup mewah. Tujuannya adalah pondok itu tidak hanya sebagai tempat untuk menikmati keindahan alam, tetapi juga untuk tafakur serta tadabur terhadap keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, di samping menikmati keindahan alam, pondok itu juga mengajarkan pengetahuan keislaman, memantapkan akidah, dan mengisi emosional dan spiritual. Maka itu pondok itu diberi nama Pondok Pesantren Lalahwa, yang maksudnya jangan lalai dengan dunia. Kunjungan dari beberapa orang terkenal, pondok-pondok Rifai sering dikunjungi oleh para tamu baik dari dalam ataupun dari luar negeri, seperti utusan Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, serta Menteri Agama Islam Malaysia pada tahun 1995. Selain mereka, juga beberapa menteri pada era Presiden Soeharto juga pernah berkunjung ke pondoknya dalam rangka acara Hari Jadi atau Milad Dar El Qolam yang ke-25 pada tahun 1994 Masehi. Seperti Menteri Agama Dr. Tarmizi Taher, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Dr. Hayono, dan Menteri Penerangan Harmoko dan lain sebagainya. Lebih kurang 30 tahun, dia membangun dan mengelola institusi pendidikannya yang semakin mendapat kepercayaan dari masyarakat. Akibat dari itu, masa yang dimilikannya semakin terbatas. Sebagai sebuah usaha regenerasi dan kaderisasi, ia menempatkan adik-adiknya pada pondok-pondok yang telah ia dirikan untuk membantu tugas-tugasnya. Akhir hayat dan proses peralihan kepemimpinan.
Pada tahun 1997, semua karya-karya itu sudah berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Namun, dia sadar bahwa karya-karya itu akan semakin menambah beban dan pikirannya. Meskipun ia menyerahkan kepada kader-kadernya, bukan berarti ia meninggalkannya sama sekali. Ia mesti mengunjungi 3 institusi pendidikan yang dibangunnya kecuali Dar El Qolam yang memang dekat dengan rumahnya. Pada masa itulah, ia selalu pergi balik ke Gintung, Rangkas Bitung atau Gintung Labuan yang berjarak kurang lebih 35 km. Setiap kali pergi untuk mengawasi pondok-pondoknya, Rifai selalu diantar oleh supir pribadinya yaitu Wawan Ridwan. Selain berkunjung ke pondok-pondoknya, Rifai juga disibukkan dengan undangan acara atau pertemuan tertentu. Namun ia tidak berkenan memenuhi undangan ceramah di luar pondoknya sendiri, kecuali yang telah menjemputnya adalah santri-santrinya. Pernah seorang wartawan televisi swasta memintanya untuk berceramah di layar televisi, tetapi ia menolak. Alasannya ia tidak mau terkenal dan pondoknya tidak boleh terkenal karena dirinya. Dalam sebuah acara kunjungan Rais Bithah Al-Azhar Al-Syarif, ketua utusan Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, ke pondoknya pada tahun 1996, dia menegaskan dalam ucapan sambutannya yang disampaikan dalam bahasa Arab, yang maksudnya adalah, walaupun Rifai mati, pondok ini tidak boleh mati. Ia mesti tetap hidup dengan sistemnya, bukan dengan kiainya. Kesibukan Kiai Arif semakin banyak khususnya pada setiap bulan Juni, sebab pada bulan itu banyak kegiatan di pondok-pondoknya, seperti Amaliyah Al-Tadris atau praktik mengajar, khusus untuk santri kelas akhir di mana ia bertindak sebagai musyrif am atau pembimbing umum, yang mesti mengoreksi rancangan mengajar santri-santrinya yang telah ditulis dalam bahasa Arab dan Inggris. Pada tahun 1997 Masehi, lebih kurang 200 rancangan mengajar atau i'dad santri kelas terakhir mesti ia koreksi. Setelah i'dad, mendapat kelulusan dari musyrif pertama dan keduanya. Jika telah mendapatkan kelulusan dari kiainya, mereka baru boleh mengajar, itu pun masih diawasi oleh musyrif pertama dan kedua. Selain itu, acara yang cukup menyibukkan setiap tahun adalah khutbah al-wadha dan tafwid al-syahadah. Pada acara tersebut, ia mesti menyampaikan khutbah terakhirnya di hadapan para santri dan orang tua mereka, sekaligus menyerahkan ijazah sebagai tanda berakhirnya pelajaran para santri kelas akhir di pondok pesantren. Pada hari Sabtu 14 Juni 1907 Masehi, di pondok pesantren Latansa, ia menyampaikan khutbah atau nasihat terakhirnya di hadapan santri dan orang tua mereka. Setelah itu, ia kembali ke rumahnya di Gintung, karena esoknya ia mesti menyampaikan kuliah etiket kepada santri-santrinya yang akan pulang ke rumah mereka dalam rangka libur akhir tahun ajaran 1996 dan 1997. Pada Ahad 15 Juni 1997, pukul 7 pagi, Rifai menuju aula pondok. Wajah kira-kira 2000 santri kelihatan ceria menunggu kedatangan dia, apalagi hari tersebut adalah dimulainya liburan akhir tahun pelajaran. Mereka tidak sabar mendengar pesan dan nasihat kiainya sebagai bekal mengisi masa liburan di rumah. Para guru juga sudah menunggu dia di depan pintu sekretariat pondok. Sekitar pukul 7.15 pagi, dia datang memakai jas biru tua dengan baju putih dan celana panjang dengan warna yang sama dengan jasnya. Dasi dan peci menambah keserasian busananya pagi itu. Seperti biasa, ia memberikan nasihat kepada santri-santrinya tentang bagaimana mengisi masa libur dengan baik. Nunik Nurjannah, salah seorang santrinya yang juga ketika itu sebagai ketua organisasi pelajar putri pondok pesantren Dar El Qolam, masa bakti 1907 dan 1998, mencatat nasihat-nasihat kiainya dalam buku hariannya. Salah satu pesan kiainya yang ia tulis adalah, "Anak-anakku yang perempuan, janganlah sekali-kali kalian melepaskan jilbab di hadapan khalayak umum.
Pukul 9 pagi, dia telah selesai memberikan ceramah, kemudian meninggalkan aula dan kembali ke rumahnya. Di rumahnya sudah menunggu beberapa orang tua murid yang hendak berpamitan pulang membawa anaknya. Setelah itu dia istirahat di kamarnya. Sebelum itu ia minta dipijat oleh anaknya, yaitu Ahmad Faisal Hazik. Pada pukul 1.30 siang, Faisal mengetuk pintu kamar ayahnya. Ia hendak memberitahu bahwa ada tamu yang telah menunggunya. Tamu tersebut adalah Ibu Faridah Hanum yang selama itu bekerja sama dengan dia dalam program pembelajaran komputer untuk para santrinya. Ibu Faridah datang dihantar adik iparnya, yaitu Ade Zamzami. Ketika anaknya membuka pintu kamarnya, ia terperanjat sebab melihat ayahnya terbaring di atas sajadah dengan pakaian sholat, berkain dan berpeci. Kemudian ia memanggil ibu dan saudara-saudaranya yang ada di sekitar rumah. Rifai langsung dilarikan ke Rumah Sakit Al-Qadar Karawaci, Tangerang, yang berjarak sekitar 20 km dari rumahnya. Setibanya di rumah sakit tersebut, dokter menyatakan bahwa ia telah meninggal dunia akibat serangan jantung. Hari itu, Ahad 15 Juni 1907 Masehi, pukul 12.30, tengah hari ribuan orang berbondong-bondong mendatangi rumah dia. Berita kematiannya muncul pada siaran berita terakhir Televisi Republik Indonesia atau TPRI dan Radio Republik Indonesia atau RRI. Jenazah almarhum disemayamkan di rumahnya keesokan harinya. Senin 16 Juni 1907 Masehi, pukul 10 pagi dia dimakamkan. Surat Kabar Nasional Republika juga memberitakan kematiannya pada 17 Juni 1907 Masehi. Selanjutnya pada hari Selasa 17 Juni 1907 Masehi, diadakan musyawarah keluarga yang membahas penerus dia sebagai pemimpin pesantren. Musyawarah itu dihadiri juga oleh Kiai Abdullah Syukri Zarkashi, anak dari guru Rifai. Kiai Imam Zarkashi Abdullah Syukri adalah sahabat Kiai Rifai ketika belajar di Pondok Gontor, yang juga salah seorang dari 3 pimpinan Pondok Gontor. Ia diangkat oleh Badan Wakaf Gontor untuk menggantikan ayahnya yang meninggal dunia pada tahun 1985 Masehi. Semasa hidupnya, Rifai sering berjumpa dengan Pak Syukri baik di Gontor ataupun di tempat-tempat lain. Begitu pula Pak Syukri beberapa kali mengunjungi pondok Rifai. Rifai memang tidak menyampaikan wasiat kepada keluarganya, tetapi ia pernah menyampaikan kepada Pak Syukri bahwa yang kelak akan menggantikannya ialah adik lelaki dia, yaitu Ahmad Syahiduddin, dan anak lelakinya yaitu Adrian Mafatihullah Karim. Musyawarah tersebut memutuskan pengganti dia seperti yang diwasiatkan kepada Kiai Syukri. Syahiduddin kemudian meminta kepada kakaknya Huwainah untuk membantunya mengurus santri-santri putri. Setelah sholat zuhur langsung diadakan pelantikan di Masjid Pondok. Ahmad Syahiduddin dan Enah Huwainah adalah lulusan angkatan pertama Pondok Pesantren Dar El Kolam. Sementara itu, Adrian, putra Rifai, juga lulusan pondok yang sama pada angkatan ke-17. Akhirnya mereka bertiga yang melanjutkan pimpinan Ahmad Rifai Arif. Sumbangsih. Selama hayatnya, Kiai Haji Ahmad Rifai Arif meninggalkan karya dalam wujud berikut ini, yaitu lembaga pendidikan, di antaranya Pondok Pesantren Dar El Kolam Gintung Jayanti Tangerang, Banten, Pondok Pesantren Latansa Parakan Sari Cipanas Lebak, Banten, Pondok Pesantren Sakinah Lalahwa Desa Kemuning Citerep Labuan, Banten, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sekolah Tinggi Agama Islam Latansa Masyiro Rangkas Bitung Lebak, Banten. Tulisan Perang Pemikiran. Dalam tulisannya itu, dia menyatakan bahwa kemunculan arus modernisasi dan globalisasi juga sistem informasi telah berdampak buruk bagi umat Islam. Secara tidak langsung, perkara-perkara itu datang untuk menghancurkan ideologi umat secara perlahan tapi pasti.
Selain itu, perubahan yang datang dari Barat itu merupakan senjata dan strategi baru dunia Barat untuk menghancurkan ideologi Islam. Menurut Rifai, perang pemikiran atau Ghazwu al-Fikr cenderung merusak nilai-nilai dari ajaran agamanya. Ia menegaskan hanya keimanan dan ketakwaan yang boleh menghadapinya. Lingkaran krisis. Inti dari semua ini adalah pandangan dia yang melihat keadaan umat Islam pada abad ke-20 tengah berada pada lingkaran krisis, yaitu krisis identitas, krisis orientasi sosial, dan krisis keberanian. Rifai menegaskan ketika orang berbicara agama, dalam pandangan mereka agama hanyalah sholat, haji, dan puasa. Tetapi jarang sekali yang menghubungkan agama dengan sistem kehidupan masyarakat, bahkan kehidupan bernegara. Agama ditafsirkan secara sempit sampai tidak mempunyai peranan. Padahal, tambahnya Islam adalah tuntunan yang utuh untuk segala aspek kehidupan. Mawas diri. Tulisan ini membicarakan tentang perlunya umat Islam untuk mengubah dirinya sendiri sebelum mengubah orang lain. Menurut Rifai, ajaran Islam memandang perubahan sosial mesti dimulai dari perubahan individu. Perubahan individu mesti dimulai dengan perubahan intelektual dan pengenalan syariat Islam bagi setiap individu. The Way of Life. Meskipun judulnya ditulis berbahasa Inggris, tetapi ia menulisnya kandungannya berbahasa Indonesia. Dalam tulisannya itu, ia menegaskan bahwa Al-Quran adalah pegangan hidup yang tidak terbantahkan lagi bagi umat Islam. Ia juga mengkritik sebagian umat Islam yang memandang bahwa Islam hanyalah urusan pribadi antara manusia dengan Tuhannya, sampai umat Islam kehilangan pedoman dalam menjalankan kehidupannya. Sebaik-baik busana itu pakaian takwa. Orang yang besar adalah orang yang mampu menaklukkan hawa nafsunya dan mampu menggagalkan tipu daya dirinya. Menurut Rifai, orang itu adalah orang yang berbusana takwa. Ia menegaskan bahwa ketakwaan yang membalut tubuh seseorang membuatnya menjadi istimewa. Tanpa ketakwaan, manusia laksana telanjang walaupun berbusana istimewa. Jual beli dengan Allah. Dalam tulisannya ini, dia mengilustrasikan bahwa manusia pada hakikatnya telah melakukan kontrak jual beli dengan Allah. Ada 4 hal yang dimaksudkan dengan kontrak dengan Allah, yakni 1. Kenikmatan adalah ujian Allah bagi manusia. 2. Iman adalah penyerahan mutlak atas kehendak dan pilihan seseorang kepada kehendak Allah. 3. Watak iman menjadikan pandangan hidup hamba Allah berbeda dengan pandangan hidup orang-orang kafir. Dan 4. Kehendak Allah bersifat mutlak. Kunci ketentraman. Menurut dia, kunci ketentraman adalah zikir dan tafakur. Dengan keduanya, manusia akan terjaga dari setiap rasa gelisah dan bimbang yang senantiasa hadir dalam kehidupannya. Tanpanya, manusia akan selalu berada dalam kecemasan dan ketakutan dalam menjalani kehidupan ini. Syukur nikmat. Tulisan ini menjelaskan tentang sifat manusia yang kufur terhadap nikmat Allah. Menurut dia, faktor utama penyebab kufur nikmat adalah ketidaktahuan manusia dari mana kenikmatan hidup itu berasal. Menurutnya lagi, bahwa faktor yang kedua dari kufur nikmah adalah jiwa manusia yang telah dirusak oleh hawa nafsunya sendiri. Apa sumbangsihmu? Rifai mengingatkan masyarakatnya untuk bertanya kepada dirinya sendiri. Apa yang telah ia sumbangkan dalam hidup ini untuk kepentingan umum? Dalam pandangannya, manusia modern telah kehilangan solidaritas terhadap sesama. Akibat yang miskin semiskin miskin dan yang kaya semakin kaya. Hal itu disebabkan kehilangannya rasa kesetiakawanan dan persaudaraan sesama manusia.
Di atas lahan seluas kurang lebih 20 hektar di Desa Gintung ini, rencananya akan dibangun cabang baru pesantren Dar El-Qolam. Sebelumnya telah dibuka beberapa cabang pesantren yang tersebar di seluruh Banten, seperti pesantren La Tansa di Rangkas Bitung, La Lahwa di Labuan, dan La Tansa Masyira, sebuah perguruan tinggi terkemuka di Rangkas Bitung. Kemajuan yang telah dicapai pesantren Dar El-Qolam tidak terlepas dari kiprah pendiri pesantren, yaitu Kiai Haji Ahmad Rifai Arif. Seperti Syekh Nawawi, kemudian Syekh Asnawi, Buya Mansur, dan seterusnya. Itu pada umumnya mereka mengembangkan sistem pendidikan salafi. Karena itu orang tua saya pengen punya pesantren yang punya ciri sendiri, menyempurnakan proses-proses pendidikan yang ada di Provinsi Banten. Sehingga putra yang pertamanya itu Kiai Haji Ahmad Rifai Arif mendapatkan tugas dari orang tua untuk membuka pondok pesantren. Pada tahun 68 lahirlah pondok pesantren Dar El-Qolam. Zat cair yang sama kita masukkan ke dalam bejana. Dar El-Qolam berkembang pesat sebagai pesantren modern yang memiliki fasilitas belajar mengajar terkini. Namun keberhasilan yang paling bernilai bagi pesantren ini adalah kesuksesan yang diraih para santrinya. Tidak sedikit alumni Dar El-Qolam yang berhasil menempati posisi penting di perusahaan maupun pemerintahan. Menjadi seorang pendidik sudah menjadi pilihan hidup Edi Sumardi. Setelah puluhan tahun mengabdikan diri di pesantren Dar El-Qolam, alumni pertama Dar El-Qolam ini memutuskan untuk mendirikan pesantren baru di desa terpencil Senggom Jaya, Cikande, Banten. Pesantren Al-Ma'arif asuhan Kiai Haji Edi Sumardi ini berdiri sejak tahun 2002. Kiai Haji Edi Sumardi tidak sendirian. Beberapa alumni pesantren Dar El-Qolam lainnya juga berhasil mendirikan pesantren. Sedikitnya 25 pesantren baru bentukan alumni pesantren Dar El-Qolam menyebar di beberapa wilayah Banten. Pesantren Dar El-Qolam telah memberi pengaruh besar bagi perkembangan pesantren-pesantren baru di tanah Banten. Karena pesantren Darul Qolam ini terus dia membimbing alumni-alumninya, terutama yang punya pesantren, yang mengelola pesantren, sehingga para kiai-kiai pesantren alumni ini mendapat binaan seolah-olah ada hubungan yang erat sekali, ya, hubungan silaturahmi antara pesantren-pesantren alumni dengan pesantren Darul Qolam. Hasan Basri, murid kelas 5 IPS ini bisa menikmati fasilitas pendidikan di excellent class karena prestasinya cukup mendukung. Padahal Hasan sekolah di pesantren ini secara cuma-cuma. Sebagai bentuk kepeduliannya terhadap masyarakat kecil, Pondok Pesantren Dar El-Qolam menggratiskan biaya pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Setelah lulus ini saya akan mengabdikan diri saya di pondok ini untuk membalas jasa-jasa yang telah diberikan pondok ini kepada saya. Kemajuan pesat pesantren Dar El-Qolam turut dirasakan oleh masyarakat sekitar pesantren. Haji Husni sudah 30 tahun menggantungkan hidup dengan berjualan bakso di sekitar pesantren. Ribuan orang pengunjung yang datang setiap minggunya
telah menghidupi keluarganya dan menyekolahkan keempat anaknya hingga ke perguruan tinggi. Keberadaan pesantren Dar El Qolam turut mensejahterakan masyarakat sekitarnya. Alhamdulillah Pak, jadi pondok ini menyumbang lah. Dan ini tempat fasilitasnya itu disediakan sama Kiai. Tanpa dipungut sepeser pun. Tanah-tanah Kiai gitu. Jadi kita semaunya dagang lah disilahkan. Empat 40 tahun sudah Dar El Qolam berdiri. Banyak kemajuan yang telah diraih, namun masih banyak tugas berat yang harus dijalani. Kini di tengah arus perubahan, Dar El Qolam siap menjawab tantangan zaman.